Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya khatib mengingatkan kita semua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti yang sesungguhnya menjalankan semua perintah tanpa memilah dan menjauhi semua larangannya tanpa memilih, sehingga pada gilirannya nanti kita semuanya dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Salawat serta salam mari bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita semua melalui para sahabat, tabi'in, tabi'in, para salafus saleh, para ustadz, para kiai, para ulama, sehingga sampai detik ini kita semuanya masih bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya menyampaikan, mengaku bahwa kita semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita renungkan apakah betul pada gilirannya nanti kita ini diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar pada gilirannya nanti kita semuanya bukan sekedar mengaku sebagai umat Muhammad, tetapi kita diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, aksiru alaihi salah. Yang kedua, at-ta'rifu bisahsiyatihi. Kemudian yang ketiga, al-ihya'u bisunnatihi. Mari bersama-sama kita renungkan bersama. Yang pertama adalah aksiru alaihi salah. Perbanyaklah kalian semuanya untuknya membaca sholawat. Begitulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam menyampaikan dalam pesannya, aksiru alaihi salah fi yaumil jumu'ati aw lailatil jum'ah. Faman fa'ala dzalik kuntu lahu shahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian semuanya untukku membaca sholawat di hari Jumat atau malam Jumat. Faman fa'ala dzalik kuntu lahu shahidan wa syafi'an. Barang siapa di antara kalian yang memperbanyak sholawat di hari Jumat atau malam Jumat, maka saya nanti akan menjadi saksi dan saya nanti akan menjadi penolong, di mana tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan pada hari yang telah ditentukan nanti. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama salah satu upaya yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semuanya memperbanyak salawat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam pesannya di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan insyaallah
ayat ini kita semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada Allah, ada malaikat, ada nabi, ada orang-orang yang beriman. Allah dan malaikat sudah lebih dulu membaca sholawat. Itulah beritanya. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kedamaian. Mari bersama-sama kita renungkan ayat ini. Seolah-olah di dalam ayat ini Nabi punya kedudukan paling tinggi, seolah-olah, karena Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, lalu kemudian kita orang-orang yang beriman diperintahkan bersolawat. Tentu solawatnya Allah, tentu solawatnya Nabi, dan tentu solawatnya kita orang-orang yang beriman berbeda. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, artinya memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya memintakan ampun. Lalu kalau kita bersolawat kepada Nabi, tentu tidak ada lain kecuali agar kita pada gilirannya nanti mendapatkan syafaat, dan itu yang bisa dilakukan adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tidak sekedar mengaku sebagai umat Muhammad, tapi pada gilirannya nanti dengan bacaan salawat kita akan diakui sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah ta'rifu bisahsiatihi. Yang kedua adalah kenali pribadi. Tentu pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik, contoh yang sempurna dan paripurna ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Aisyah dengan singkat menjawab, kana khuluquhul Quran. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ada apa di dalam Al-Quran itu? Kalau hadirin sidang Jumat ada berkesempatan menunaikan ibadah haji dan atau menunaikan ibadah umrah, di belakang Masjid Nabawi itu ada museum, ada tulisan Al-Quran asli. Ternyata Al-Quran asli itu adalah tulisan huruf Arab yang disambung antara huruf satu dengan huruf yang lain. Tentu tidak semua orang bisa membacanya, hanya orang-orang tertentu saja. Orang menyebutnya dengan Arab gundul. Oleh karenanya Arab gundul ini tidak akan bisa dibaca oleh orang-orang umum seperti kita, kecuali ada harokat. Harokat atau bahasa yang populer untuk saat ini adalah baris. Di dalam Al-Quran itu ada 5 harokat. Harokat itu artinya gerak, harokat itu artinya aktivitas. Maka di dalam Al-Quran itu ada fathah, di dalam Al-Quran itu ada kasroh, di dalam Al-Quran itu ada dhammah, di dalam Al-Quran itu ada sukun dan tasdid. Ternyata kemudian kalau kita punya satu persatu dari 5 harokat ini punya makna yang sangat luar biasa.
Yang pertama adalah fathah, terambil dari kata fataha yang berarti membuka. Fathah berarti terbuka. Maka ada seorang sahabat yang mengklaim dirinya, saya ini hampir 24 jam hidup bersama Rasulullah SAW. Artinya dia nempel dengan Rasul. Maka sahabat ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena memang beliau dekat dengan Rasulullah SAW. Itulah sesungguhnya keterbukaannya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah kasrah. Kasrah dari kata kasaro yang berarti pecah, memecahkan, memberikan solusi. Begitulah ketika Rasulullah SAW mengadakan satu taklim yang dilaksanakan selesai salat maghrib. Lalu taklim ini belum selesai, para sahabat ribut karena mencium aroma yang tidak sedap. Di antara mereka saling tuduh, siapa sesungguhnya yang membuang angin tadi. Akhirnya tidak ada seorang pun yang mengaku. Tentu kalau mengaku malu di hadapan Rasulullah SAW. Kalau mengaku tentu pada gilirannya nanti dia akan dibully, dia akan diejek, dia akan dihina. Lalu kemudian apa yang mesti harus dilakukan oleh Rasulullah SAW agar sahabat yang buang angin tadi dia tidak akan dibully oleh sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian ada sahabat yang memberanikan diri, kalau tidak ada yang mengaku, maka siapapun di antara kalian nanti yang berwudu sebelum sholat isya, berarti dialah yang buang angin. Lalu selesailah taklim. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai sahabatku, sesungguhnya saya belum batal, tetapi saya ingin memperbaharui wudhu saya. Lalu kemudian Rasulullah SAW wudhu dan diikuti oleh semua sahabat. Walhasil tidak ada seorang pun yang tahu sampai hari ini siapa yang buang angin tadi. Begitulah Rasulullah SAW memberikan solusi, begitulah Rasulullah SAW memberikan jalan keluar. Kemudian yang kedua adalah dhammah, yang berarti menghimpun. Dhammah yang berarti mengumpulkan. Pada waktu perang Khandaq, perang Khandaq ini adalah perang menggali parit, musim dingin, musim paceklik, kira-kira lebarnya 6 meter agar kalau kuda melompat tidak sampai. Maka ada dua sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, rasa-rasanya kami tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjuangan ini. Kami lapar ya Rasul, kami capek ya Rasul. Lihat perut saya, untuk menahan lapar saya ganjal dengan 3 buah batu. Lalu sahabat yang kedua menguatkan, betul ya Rasulullah, lihat untuk menahan lapar saya ganjal dengan 5 buah batu. Lalu kemudian Rasul menyampaikan, wahai sahabatku, inilah perjuangan, karena ini perjuangan butuh pengorbanan. Kalau engkau lelah, sesungguhnya aku juga lelah. Ketika engkau lapar, sesungguhnya aku juga lapar. Lihat perut saya, untuk menahan lapar saya ganjal dengan 7 buah batu. Melihat dialog antara dua sahabat dengan Rasulullah SAW ini, terlihatlah oleh sahabat yang lain yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari pulang sambil meneteskan air mata. Bagaimana mungkin seorang nabi, bagaimana seorang rasul, dia kelaparan, dengan laparnya ia ganjal dengan 7 buah batu. Dia pulang berharap di rumah ada banyak makanan. Ternyata di rumah ada 1 ekor kambing dan 3 kilo gandum. Berbisiklah kepada istrinya, wahai istriku, masaklah 1 ekor kambing ini dan 3 kilo gandum. Ringkas cerita, selesai masakan ini, siap saji. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari berbisik kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di rumahku ada makanan, tapi hanya cukup untuk 10 orang saja. Maka
ajaklah sahabat-sahabat yang kau cintai. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, wahai sahabatku, wahai saudaraku. Rasulullah menghimpun semua sahabat. Kita dikumpulkan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari menyediakan makan untuk kita. Oleh karenanya kita hentikan sejenak dan mari bersama-sama makan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tentu Abu Ayyub Al-Ansari bingung, bagaimana mungkin makanan yang disediakan untuk 10 orang tadi. Ternyata Rasulullah menghentikan semua pekerjaan, semua sahabat diajak makan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah SWT, perlu diingat bahwa sesungguhnya sifat wajib bagi Rasul itu adalah fatonah. Fatonah yang berarti cerdas, bukan mahir. Kalau mahir itu artinya pinter. Kalau di tempat kita ini orang pinter tidak kurang-kurang, tapi orang cerdas tidak banyak. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat setelah dekat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, lalu kemudian Rasul menyampaikan, wahai sahabatku, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari alat makannya hanya 10 orang. Oleh karenanya saya panggil 10 orang dulu. Setelah dipanggil 10 orang makan dalam keadaan kenyang. Dipanggil lagi 10 orang makan dalam keadaan kenyang. Dipanggil lagi 10 orang makan dalam keadaan kenyang. Walhasil semua orang yang ikut perang Khandaq makan dalam keadaan kenyang, dan Rasulullah sendiri makan yang terakhir. Tentu kalau kita punya pimpinan seperti Rasulullah SAW, tidak perlu mengajukan diri untuk 3 periode atau mengajukan diri untuk tambahan 2 tahun. Tentu kalau kita punya pemimpin seperti Rasulullah, kita akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami akan dengar dan kami akan taat, kami akan nurut. Begitulah keteladanan Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sukun. Huruf Arab kalau disukun mati. Mati yang berarti diam. Begitulah pesan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmud. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ngomonglah yang baik. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Begitulah pesan Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang terakhir adalah tasdid. Tasdid diambil dari kata sadda. Sadda sadid. Maka dalam Al-Quran sering kita membaca sadidul iqab, sadidul azab. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan dalam firman-Nya, asyidda'u 'alal khufar ruhama bainahum. Rasulullah SAW tegas. Rasulullah SAW itu tegas kepada orang-orang kafir dan sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Taala. Kemudian yang ketiga, dan inilah sesungguhnya yang terakhir, adalah al-ihya'u bisunnatihi. Mari bersama-sama kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW dari banyak sekian sunnah. Ketika kita sholat malam, sholat tahajud, tentu butuh waktu. Ketika kita sholat rawatib, butuh waktu. Ketika kita sholat duha, butuh waktu. Tetapi ada satu aktivitas yang kita kerjakan dalam keseharian kita, tetapi apakah kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah SAW? Beliau berpesan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalaiqaha aw yulaiqaha. Apabila ada di antara kalian makan, maka jangan kamu cuci tangan kamu atau kamu cucikan kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah SWT, inilah sunnah. Oleh karenanya ringkas cerita dari pesan Rasul ini, bagi kita orang-orang yang beriman, bagi kita yang ingin diakui sebagai umat Muhammad SAW, makan di rumah menggunakan tangan, bukan menggunakan sendok.
Maka kalimat yang disampaikan Rasulullah SAW, apabila ada di antara kalian makan, jangan kamu cuci sebelum kamu jilati, atau kamu jilatkan kepada orang lain. Orang lain itu catatannya hanya boleh seorang suami kepada istrinya. Kita makan kemudian kita jilati, itulah sunnah. Kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan 1400 tahun yang silam? Orang-orang kesehatan meneliti mengapa sesungguhnya ini diperintahkan. Ternyata jari-jari yang kita gunakan untuk makan ini mengandung enzim yang dapat membantu proses pembusukan. Ringkas cerita, tentu khotib tidak bisa menjelaskan secara detail terkait dengan ilmu kesehatan, tetapi dengan bahasa yang sederhana kita bisa mencoba nanti. Ambillah 2 mangkok sayur, yang satu mangkok kita ambil dengan tangan kita, jangan dihabisin. Lalu kemudian yang satu kita ambil dengan sendok, jangan dihabisin. Pertanyaannya, kita tunggu beberapa jam yang akan datang, sisa dari 2 mangkok tadi mana yang lebih cepat basi? Tentu jawaban kita sama, kita akan mengatakan yang lebih cepat basi adalah sisa dari tangan kita. Itulah sesungguhnya 1400 tahun yang silam disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat dimuliakan, oleh karenanya mari bersama-sama dari sekian banyak sunnah yang disampaikan Rasulullah SAW kita hidupkan dalam kehidupan kita, sehingga pada gilirannya nanti, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, 3 hal yang harus kita laksanakan agar kita nanti pada gilirannya akan diakui sebagai umat Muhammad SAW. Yang pertama, perbanyak selawat. Yang kedua, kenali pribadi Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hidupkan sunnah dari sekian banyak sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti pada gilirannya tidak saja mengaku sebagai umat Muhammad, tetapi kita diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.